Bentuk perusahaan organisasi. 3 bentuk utama bisnis organisasi. Yang pertama perseorangan, 2 persekutuan, 3 perseroan. Karakteristik khusus bentuk perusahaan. 1. Pengaruh hukum perseroan negara bagian. 2. Penggunaan modal saham atau sistem saham. 3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Berbagai kepentingan kepemilikan. Saham biasa mewakili kepentingan perusahaan residual dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menanggung resiko utama kerugian. 2. Menerima manfaat dari kesuksesan. 3. Tidak dijamin dividen atau aset pada pembubaran. Saham preferen diciptakan oleh kontrak, sehingga pengorbanan hak-hak tertentu pemegang saham dengan imbalan hak atau keistimewaan lainnya. Preferensi biasanya dividen. Saham nominal dibagi menjadi 2. Yang pertama, saham dengan nilai nominal. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi yang berkaitan dengan saham yang dijual di bawah nilai nominal. Untuk melihat informasi tentang penerbitan saham dengan nilai nominal, harus mempertahankan akun saham preferen atau saham biasa dan saham premium. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Kerugian besar dari saham tanpa nilai nominal adalah di beberapa negara, masalah harga total untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap modal legal, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Alasan penerbitannya adalah menghindari kewajiban kontingensi dan menghindari keracauan dalam hubungan antara nilai pari dengan nilai pasar wajar. 2 metode saham. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. 2 metode tersebut adalah: yang pertama, metode proporsional. Jika nilai pasar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lump sum yang diterima dialokasikan antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua, metode inkremental. Nilai pasar sekuritas digunakan sebagai dasar untuk kelompok-kelompok yang telah diketahui dan sisa lump sum dialokasikan ke kelompok yang tidak diketahui nilai pasar. Berikut adalah contoh soal saham tanpa nilai nominal. Soalnya, beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai nominal memiliki state value. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai ditetapkan 3 euro, diterbitkan pada 13 euro per saham secara tunai, maka jurnalnya sebagai berikut. Kas 13.000 pada share capital ordinary 3.000 dan share premium ordinary 10.000. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan atas jasa atau properti lain. Lalu pada kas, 1. Nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, jika nilai wajar dari barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, menggunakan nilai wajar dari penerbitan saham. Contoh soal, serangkaian transaksi berikut menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 euro yang ditukar dengan paten pada perusahaan Marlowe dalam berbagai keadaan. Keadaan pertama, Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi nilai pasar wajar saham adalah diketahui sebesar 140.000 euro. Jadi jurnalnya paten 140.000 pada share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary 40.000. Keadaan kedua, Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi nilai wajar paten ditetapkan sebesar 150.000 euro. Jadi jurnalnya yaitu paten 150.000 pada share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary 50.000. Pada keadaan ketiga, Marlowe belum mengetahui nilai pasar wajar saham maupun nilai pasar wajar paten. Konsultan independen menetapkan nilai paten sebesar 125.000 euro berdasarkan pada arus kas diskonto yang diharapkan. Jadi jurnalnya yaitu paten 125.000 pada share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary 25.000. Biaya penerbitan saham. Biaya langsung dikeluarkan untuk menjual saham seperti biaya penjaminan, biaya akuntansi dan hukum,
biaya percetakan, dan pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Perolehan kembali saham. Perusahaan membeli saham yang beredar untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas equity. Yang ketiga, memenuhi saham dalam kontrak kompensasi saham karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Yang keempat, menghindari upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, membentuk pasar bagi saham. Pembelian saham treasury. Terdapat dua metode yang dapat diterima. Yang pertama, metode biaya, dan yang kedua, metode nilai nominal atau nilai ditetapkan. Saham treasury menurunkan ekuitas. Contoh soal, perusahaan Pasifik telah menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 dengan harga $10 per saham. Selain itu, laba ditahan sebesar $300.000. Pada tanggal 20 Januari 2015, perusahaan Pasifik memperoleh 10.000 lembar saham pada $11 per saham. Pasifik mencatat reakuisisi perolehan kembali. Jadi equity-nya ada share capital ordinary sebesar 100.000, share premium ordinary sebesar 900.000, retained earnings sebesar 300.000, dan dikurangi dengan cost of treasury shares sebesar 110.000. Jadi total equity-nya $1.190.000. Penjualan saham treasury, yaitu ada di atas harga pokok dan di bawah harga pokok. Dari kedua poin akan meningkatkan total aktiva dan ekuitas. Contoh soal penjualan saham treasury di atas harga pokok. Pasifik memperoleh 10.000 lembar saham treasury pada $11 per saham. Dijual 1.000 lembar saham pada $15 per saham pada tanggal 10 Maret. Jadi Pasifik mencatat jurnal sebagai berikut. Cash 15.000 pada treasury shares 11.000 dan share premium treasury 4.000. Contoh soal penjualan saham treasury di bawah biaya. Pasifik menjual tambahan 1.000 lembar saham treasury pada tanggal 21 Maret seharga $8 per saham. Maka pencatatan penjualan sebagai berikut. Cash 8.000, share premium treasury 3.000 pada treasury shares 11.000. Penarikan saham treasury. Hasil keputusan menghasilkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham-saham yang diterbitkan. Penarikan saham treasury memiliki status sebagai saham yang diotorisasi dan saham yang belum diterbitkan. Karakteristik yang sering berkaitan dengan penerbitan saham preferen. Yang pertama, preferensi atas dividen. Yang kedua, preferensi atas aset saat terjadi likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditebus pada opsi perseroan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara. Karakteristik saham preferen. Kumulatif, berpartisipasi, konversi, dapat ditarik dan dapat ditebus. Sebuah perseroan dapat melampirkan preferensi apapun atau batasan, selama tidak bertentangan secara spesifik dengan hukum negara lain. Akuntansi untuk penerbitan saham preferen adalah serupa dengan saham biasa. Kebijakan dividen. Yang pertama, menjaga kesepakatan dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi persyaratan perusahaan. Yang ketiga, membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, memuluskan pembayaran dividen. Yang kelima, membentuk pelindung atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Sebelum menyatakan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen.
Suatu dividen sebaiknya tidak dibayarkan kecuali baik posisi keuangan sekarang ataupun yang akan datang tampak menjamin pembagian dividen. Jenis-jenis dividen yang pertama yaitu dividen tunai, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen likuidasi, dan yang keempat dividen saham. Semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas dalam perusahaan. Berikut ini ada contoh soal dividen tunai. Di perusahaan ini pada tanggal 10 Juni mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 50% per saham atas 1,2 juta saham yang dibayarkan pada 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat per 24 Juni. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal deklarasi itu return earning pada dividen payable sebesar 600.000, kemudian pada tanggal pencatatan tidak ada jurnal. Lalu pada tanggal pembayaran jurnalnya dividen payable pada cash sebesar 600.000. Selanjutnya yaitu contoh soal dividen properti. Jadi perusahaan ini mentransfer sebagian investasinya dalam sekuritas yang mudah dipasarkan senilai 1.500.000 kepada pemegang saham dengan menyatakan dividen properti pada tanggal 28 Desember 2014 untuk didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2015 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2015. Lalu pada tanggal deklarasi memiliki nilai pasar sebesar 2.200.000. Jadi jurnal dari contoh soal dividen likuiditas adalah pada tanggal deklarasi jurnalnya yaitu equity investment pada unrelated holding gain or loss sebesar 700. Lalu return earning pada property dividen payable sebesar 2.200.000. Lalu pada tanggal pengumuman jurnalnya yaitu property dividen payable pada equity investment sebesar 2.200.000. Selanjutnya yaitu contoh soal dividen saham. Jadi perusahaan ini menerbitkan dividen bagi pemegang saham biasa sebesar 1 juta. Pengumuman dividen tunai itu harus mempertimbangkan bahwa 800.000 harus mempertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengendalian modal. Jadi jurnalnya pada tanggal pengumuman return earning 800.000, sale premium ordinary 300.000, dan dividen payable pada kredit 1 juta. Lalu pada tanggal pembayaran dividen payable pada cash sebesar 1 juta. Selanjutnya perbedaan pemecahan saham dan dividen. Pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai pari atau nilai ditetapkan per saham. Lalu dividen saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar, tidak mengurangi nilai pari, dan menambah total nilai pari saham yang beredar. Selanjutnya ada contoh soal return on ordinary share equity. Jadi Wilson memiliki laba bersih sebesar 425.000, mengumumkan dan membayar dividen saham preference sebesar 68.000 dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 2.550.000. Jadi rasio Wilson dihitung dengan cara, jadi rumusnya return on ordinary share equity sama dengan net income dikurangi preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity. Jadi 425.000 dikurangi 68.000 dibagi 2.550.000 sama dengan 14%. Yang terakhir yaitu ada contoh soal book value per share.
Jadi pengusaha ini memiliki ekuitas pemegang saham sebesar 900.000 dan perusahaan memiliki 90.000 saham biasa yang beredar. Jadi nilai buku persamaannya dihitung dengan rumus book value per share sama dengan ordinary shareholder equity dibagi outstanding share. Jadi 900.000 dibagi 80.000 sama dengan 10 per share.